Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan tentang koherensi Islam tekstual dan kontekstual dalam pendidikan Islam yang meliputi pendekatan tekstual dan kontekstual dalam studi Islam. Baik, untuk selanjutnya perkenalkan anggota kelompok 11. Yang pertama ada Ardini Diana Nafisa, kemudian Muhammad Latiful Muzaki, dan yang terakhir Nurul Fauziah. Untuk yang pertama adalah pendekatan tekstual dan kontekstual dalam studi Islam. Dalam studi agama diperlukan beberapa pendekatan agar isi agama dapat mudah dipahami. Yang dimaksud dengan pendekatan di sini adalah cara pandang atau paradigma yang terkandung dalam bidang ilmu dan kemudian digunakan untuk memahami agama. Pendekatan manusia yang berbeda untuk memahami agama dapat melalui pendekatan paradigma. Dengan pendekatan ini, siapapun bisa mencapai 4.444 agama. Hal ini menunjukkan bahwa agama bukan hanya monopoli antara teolog dan normalis, tetapi agama dapat dipahami oleh semua orang sesuai dengan fokus dan kemampuannya. Oleh karena itu, agama adalah petunjuk yang diberikan Tuhan kepada manusia. Untuk selanjutnya, pengertian pendekatan tekstual dalam studi Islam. Pendekatan tekstual adalah salah satu dari metode yang digunakan untuk memahami studi Islam. Secara etimologis, teks berasal dari kata bahasa Inggris teks yang berarti isi. Sementara kata teks dikenal sebagai nas dalam bahasa Arab, istilah ini digunakan dalam wacana ilmiah dalam Islam klasik. Secara terminologis, teks merupakan intisari bahasa. Teks adalah bentuk kosakata dari struktur kalimat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pemahaman teks adalah pemahaman yang didasarkan pada teks itu sendiri. Sementara itu, penafsiran teks adalah memahami makna tujuan Al-Quran dan hadis. Sebagai sumber hukum Islam hanya melalui editorial eksternalnya. Selanjutnya adalah pengertian pendekatan kontekstual dalam studi Islam. Kontekstual secara etimologis berasal dari kata benda bahasa Inggris yaitu konteks yang berarti suasana atau situasi. Pengertian konteks dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah bagian dari keterangan atau ungkapan yang dapat membantu dan memperjelas arti, sehingga kata tersebut dapat dimaknai secara kontekstual sebagai suatu bentuk, metode, pendekatan atau apapun yang berhubungan dengan konteks. Sementara kontekstual itu berarti suatu yang terkait atau tergantung pada konteksnya. Jadi pemahaman kontekstual adalah pemahaman yang tidak hanya didasarkan pada pendekatan linguistik, tetapi juga dipahami melalui situasi dan kondisi di mana teks itu muncul. Contoh pendekatan tekstual dan kontekstual dalam studi Islam. Dalam pendekatan tekstual, praktik tafsir lebih berorientasi dalam teks yang terdapat pada dirinya. Sedangkan pada pendekatan kontekstual, lebih melibatkan pemahaman ekstra teks bukan intrateks. Pendekatan tekstual umumnya memfokuskan pembahasan dalam kinerja gramatikal melalui pemahaman harfiah. Sebagai akibatnya, cenderung memakai analisis yang beranjak berdasarkan refleksi teks ke praksis konteks. Sedangkan kinerja pendekatan kontekstual berusaha tahu suatu teks menggunakan cara melacak konteks penggunaannya dalam masa waktu teks itu muncul, termasuk situasi dan syarat pada mana ayat Al-Quran diturunkan, lalu dipahami secara interdisiplin menggunakan ilmu-ilmu yang berkembang. Kesimpulan, kontekstual hal ini mengandung 3 pengertian utama yaitu 1. Upaya pemaknaan pada rangka mengantisipasi masalah dewasa ini yang biasa mendesak. Sebagai akibatnya, arti kontekstual identik menguatkan situasional. 2. Pemaknaan yang melihat keterkaitan masa lalu, masa kini, dan masa mendatang pada mana masa sesuatu yang akan ditinjau menurut sudut makna historis, makna fungsional, dan memprediksi makna. 3. Mendudukkan keterkaitan antara teks dan Al-Quran.
Berdasarkan penjelasan tadi, makna, metode tekstual dan kontekstual dapat dijadikan menjadi sebuah pendekatan biar kita tahu kepercayaan ajaran Islam. Hal ini selaras menggunakan tujuan menurut keberadaan kepercayaan secara fungsional. Sekian penyampaian materi dari kelompok 11. Apabila ada kekurangan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.